Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lidiawati. Jangan lupa like, comment, and share ya. Kali ini Lydia akan membahas yaitu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pendidikan terstruktur tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemdikbud. Sistem pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada jenjang pendidikan, ada jalur pendidikan, ada juga jenis pendidikan. Yang pertama yaitu jenjang pendidikan. Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Nah, jenjang pendidikan ini terbagi 4. Yang pertama, pendidikan anak usia dini, yang kedua, pendidikan dasar, dan yang ketiga, pendidikan menengah, dan juga yang keempat, pendidikan tinggi. Yang pertama, jenjang pendidikan yaitu PAUD atau pendidikan anak usia dini. Dimulai sejak anak lahir sampai usia anak 6 tahun. Caranya dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Tujuannya apa? Agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jenjang pendidikan yang kedua yaitu pendidikan dasar. Jenjang pendidikan yang ditempuh selama 9 tahun terdiri atas sekolah dasar dari SD 6 tahun ditambah SMP 3 tahun. Jenjang pendidikan ini termasuk dalam kategori program wajib belajar. Selanjutnya, jenjang pendidikan menengah, yaitu pendidikan SMA dan SMK atau juga bisa disebut sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejurusan. Nah, untuk pendidikan jenjang ini ditempuh selama 3 tahun. Jenjang pendidikan yang keempat yaitu pendidikan tinggi seperti diploma, sarjana, magister, doktor, spesialis. Untuk jenjang tadi yang saya sebutkan diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang kedua yaitu jalur pendidikan yang ada di Indonesia. Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan jalur formal yaitu diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Mempunyai jenjang pendidikan yang jelas mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jalur pendidikan yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Paling banyak terdapat pada usia dini serta pendidikan dasar. Terdapat pula Taman Pendidikan Al-Quran yang disebut juga TPA, yang paling banyak terdapat di setiap masjid. Ada juga sekolah minggu yang terdapat di sebuah gereja yang dilakukan oleh umat non-muslim. Berbagai kursus, di antaranya kursus musik, bimbingan belajar. Selanjutnya jalur pendidikan yang ketiga, pendidikan informal. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan. Berdasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu kesatuan pendidikan,
yaitu pendidikan umum, pendidikan kejurusan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, dan juga pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus. Yang pertama yaitu pendidikan umum. Pendidikan dasar dan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua yaitu jenis pendidikan kejurusan. Jenis pendidikan ini yaitu pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sekolah menengah kejurusan atau SMK. Sekolah menengah kejurusan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu. Yang ketiga yaitu jenis pendidikan akademik. Pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan ini yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Maksimal jenjang diploma 4 serta dengan program sarjana setara 1. Jenis selanjutnya yaitu keenam, pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan pengalaman terhadap ajaran agama dan sampai atau menjadi ahli ilmu agama. Jenis selanjutnya yang ketujuh, pendidikan khusus. Pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa. Satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB. Nah, selanjutnya yaitu keunikan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan negara lain. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia menjelaskan pendidikan Indonesia itu terbentuk dari proses sejarah panjang yang unik. Sistem pendidikan Sistem pendidikan di tanah air digali dari budaya dan masyarakat Indonesia. Ini yang membentuk sistem di Indonesia dengan negara lain. Kita beda dengan Amerika Serikat, Australia, beda dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Pendidikan itu adalah bagian dari kultura superiority atau kedaulatan budaya, tidak sekedar kedaulatan
kedaulatan politik semata. Lahirnya sistem pendidikan di dalam negeri berasal dari akar rumput masyarakat. Pendidikan Indonesia itu adalah tumbuh dari bawah, sehingga begitu slogan pendidikan kita itu digagas tokoh nasional kita. Salah satunya Ki Hajar Dewantara. Imbaunya suatu di antaranya adalah Merdeka Belajar yang kini menjadi slogan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namun menurutnya, kebijaksanaan tersebut tidak diartikan secara penuh. Menteri Nadiem sebut dengan pemahaman yang komprehensif tidak biasa merdeka belajar kita corot merdeka saja, tapi perlu lihat substansi, nilai dan filosofi yang menjadi latar dari konsep itu. Jadi keunikan dari pendidikan di Indonesia itu yaitu dari sekarang sudah ada Merdeka Belajar. Dulu itu belajar pun susah. Baik, mungkin itu saja tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Apabila ada kesalahan, Lydia mohon maaf. Lydia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di